Shalom, salam sejahtera, salam kasih dan salam kebaikan untuk kita semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal yang biasa kita melihat ketika ada orang berbuat baik kepada kita, ketika ada orang peduli kepada kita, ketika ada orang yang membantu kita di dalam kesusahan, hal yang sangat lumrah. Kita akan mengagungkan orang tersebut. Kita akan peduli kepada orang tersebut dan kita akan mencari orang tersebut. Tentu hal ini hal yang sangat lumrah. Maka hal yang sangat biasa kita melihat di tengah-tengah negara kita. Kalau ada calon-calon legislatif, calon-calon kepala daerah memberikan kita makan, memberikan kita pakaian, memberikan kita uang, seperti istilah yang sering kita dengarkan togu-toguro, maka hal itu akan menjadi penyemangat bagi kita untuk memilih dia sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun belum tentu orang tersebut orang yang melakukan kebenaran. Hal yang demikian boleh kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Sesudah Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan
cara yang begitu luar biasa. Maka ada banyak orang yang datang berbondong-bondong mengikutinya. Mereka mencari Yesus. Bahkan dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika orang banyak yang sudah makan roti dan makan ikan, yang sudah kenyang diberikan oleh Yesus, mereka tidak lagi melihat Yesus. Maka apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan mencari Yesus kemana-mana, bahkan mencari para muridnya. Sampai mereka menyeberangi lautan supaya bertemu dengan Yesus. Tapi tujuan motivasi mereka bukan karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tujuan mereka bukan karena beriman kepada Yesus, tetapi tujuan mereka hanya persoalan makanan dan minuman. Hanya persoalan perut sesaat. Yesus mengetahui tujuan mereka tersebut. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di dalam ayat 25 dalam kebenaran firman Tuhan ini, sampai ayat 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba?" Namun apa yang dijawab Yesus? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bukan karena mereka melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bukan karena mereka melihat tanda-tanda yang menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi mereka hanya memikirkan soal kekenyangan semata. Sehingga apa yang mereka lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mencoba bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop ini jelas sebuah pengajaran akhirnya Yesus sampaikan, di mana Yesus dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya semenjak nenek moyang bangsa itu keluar dari tanah Mesir, yang dikatakan oleh bangsa itu bahwa nenek moyang mereka makan manna diberikan oleh Musa. Tapi Yesus mengatakan yang memberikan manna kepada nenek moyang mereka itu bukan Musa, melainkan Allah. Melainkan Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri, bukan Musa. Oleh karena pertolongan Allah, Musa itu hanya sebatas perantaraan. Maka Yesus dengan tegas mengatakan kepada orang-orang yang datang mengikutinya bahwa sesungguhnya Dialah roti yang dari sorga. Bahwa Dialah roti yang dari Allah yang turun. Bahwa Dialah yang akan memberikan makanan yang tidak akan binasa. Dalam ayat 35, dengan tegas Yesus katakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dengan tegas Yesus mengatakan, kalau mereka hidup di dalam Tuhan, kalau mereka menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus, roti yang tidak hanya mengenyangkan perut, yang tidak hanya mengenyangkan sesaat, akan diberikan oleh Yesus. Artinya Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Yang pertama, firman ini mau mengajarkan kepada kita soal motivasi. Apa sebenarnya motivasi kita dalam mengikuti Yesus? Apakah motivasi kita hanya keinginan sesaat? Hanya kepuasan sesaat?
Atau motivasi kita mengikuti Yesus, kita percaya kepada Yesus karena kita sadar bahwa keselamatan akan terjadi di dalam hidup kita, itu karena anugerah yang diberikan oleh Yesus. Maka firman ini mau mengajak setiap orang yang percaya. Keselamatan itu diberikan oleh Yesus kepada kita. Maka motivasi kita dalam beriman kepada Yesus, itu motivasi yang benar. Karena aku dan Bapak Ibu sudah diselamatkan. Karena dosa kita sudah diampuni. Karena hidup kita sudah dijamin di dalam kehidupan yang kekal. Ketika kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering sekali memang seperti orang-orang banyak yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ketika butuh, dia datang. Tapi ketika dia tidak butuh lagi, dia tidak mencari Tuhan. Seperti contoh sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pemuda yang baru tamat kuliah. Maka ketika dia tamat kuliah, motivasinya yaitu untuk mendapatkan pekerjaan. Dia rajin ke gereja. Tiap hari Minggu, dia selalu minta kepada pendeta supaya didoakan untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan dia sering sekali datang kepada pendeta, "Pak Pendeta, tolong doakan supaya aku dapat bekerja." Suatu ketika doanya dijawab. Dia bekerja, mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Dan dia bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dengan segala kesibukan dan pekerjaan yang luar biasa. Namun ketika hari Minggu terjadi, dia tidak pergi gereja. Kenapa? Karena sudah kelelahan, katanya. Dia butuh istirahat. Maka suatu ketika dia bertemu dengan pendeta. Pendeta bertanya, "Kenapa engkau tidak pernah lagi datang ke gereja?" Lalu dia menjawab, "Pak Pendeta, dari hari Senin sampai hari Sabtu aku kelelahan bekerja. Hari Minggu lah waktuku untuk istirahat." Namun apa yang dikatakan pendeta tersebut? Engkau berdoa kepada Tuhan, engkau meminta pekerjaan. Dan Tuhan memberikan apa yang kau doakan dan minta. Tapi apa yang kau lakukan kepada Tuhan? Ketika Tuhan memberikan, kamu melupakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sering sekali dalam hidup kita demikian. Kita berdoa ketika Tuhan sudah berikan. Maka kita melupakan Tuhan. Tapi firman ini mau mengajak setiap orang yang percaya. Roti hidup itu sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, engkau harus tetap percaya kepada Yesus. Engkau tetap membutuhkan Yesus di dalam segala kehidupanmu. Engkau harus menjadikan Tuhan sebagai penolong, sebagai Tuhan, sebagai pedoman, sebagai pegangan di dalam kehidupanmu. Apapun situasi kehidupanmu. Ingatlah Bapak Ibu. Roti yang kekal sudah kita terima di dalam Yesus. Maka biarlah kita percaya sepenuhnya dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya.